Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susanto RC Bagus Saputro. Ingin menjelaskan dan menyerahkan tugas dan meet dari database lanjut. Yang pertama adalah tugas 1 dan 2, dan dilanjutkan tugas 3, 4, dan meet. Tugas pertama adalah model diagram yang ditunjukkan pada PowerPoint 1. Contoh 1 merupakan contoh gambaran IRD yang terjadi antara dokter dan pasien. Dari model IRD terdapat 3 entiti penting, yaitu 1. Pasien secara umum memiliki atribut KD pasien, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, status, dan alamat. 2. Admin secara umum memiliki atribut nama admin dan kata sandi. Dokter secara umum memiliki atribut kode dokter, nama dokter, spesialis, telepon, dan alamat. Dan terdapat 2 proses transaksi yang dihasilkan, yaitu 1. Proses kunjungan. Dari proses kunjungan terdapat hubungan yang menampilkan antara pasien dan admin. 2. Proses diagnosa. Dari proses diagnosa terdapat sinkronasi atau hubungan yang menampilkan antara kunjungan dari pasien yang melakukan pendaftaran pada admin memproses dan menyerahkan pada dokter, dan dokter siap melakukan diagnosa pada pasien. Model diagram yang ditunjukkan pada PowerPoint contoh 2 merupakan contoh gambaran IRD yang terjadi antara customer, employees, dan supplier. Dari model IRD di atas terdapat 3 entiti penting, yaitu 1. Customer secara umum memiliki atribut company name, phone, dan address. Employees secara umum memiliki atribut full name, birth date, dan address. Produk secara umum memiliki atribut product name, order details, dan supplier. Dan terdapat 1 proses transaksi yang dihasilkan, yaitu 1. Proses order. Dari proses order terdapat hubungan yang menampilkan antara customer dan employees. Melakukan pemrosesan pengambilan produk yang mencantumkan product name, order details, dan supplier. Slide 3 menurut saya lebih cocok diberi tabel karena berisi ID mahasiswa, NIM, nama mahasiswa, prodi, dan lainnya. Itu berarti yang terdapat pada tabel adalah data mahasiswa. Slide 5, sekumpulan kombinasi atribut maksudnya adalah banyaknya ragam, macam, dan fungsi dari atribut itu sendiri. Kombinasi atribut yaitu sekumpulan kunci relasional yang terdiri dari super key, kumpulan atribut yang dapat mengidentifikasikan satu tupel di relasi secara unik, contohnya NIM dan nama, NIM dan alamat. Kandidat key, satu rangkaian yang mempunyai nilai unik untuk membedakan atau mengidentifikasikan nilai kombinasi yang unik di antara semua kejadian yang spesifik dari entitas, contohnya nomor induk pegawai dan alamat. Primary key, kunci yang dipilih untuk mengidentifikasikan tupel secara unik pada suatu relasi, tidak boleh ada nilai yang nol, contohnya kota, nama, nomor KTP. Alternate key, kandidat key yang tidak terpilih sebagai primary key. Foreign key, himpunan atribut pada suatu relasi di mana himpunan atribut itu bukan kunci relasi pada relasi tersebut. Slide 9, payroll officer, petugas pengkajian membutuhkan akses ke detail staff. Customer service, pelayanan pelanggan membutuhkan akses ke akun pelanggan. Sales manager membutuhkan akses ke tingkat stok. Maksud dari gambar di atas adalah setiap staff mempunyai fungsi dan pekerjaan masing-masing seperti payroll officer dan membutuhkan lebih detail akses ke semua staff. Sedangkan customer officer yang melayani pengaduan atau keluhan yang dilakukan pelanggan dan mengakses akun pelanggan. Sales manager membutuhkan akses ke tingkat stok yang lebih tinggi. Data yang tersimpan oleh ketiga staf tersimpan di DBMS dan DBMS disimpan di central database. Jika data ingin digunakan, data diambil. Pada slide 30 merupakan contoh dari relasi FK foreign key dan primary key. Di tabel 1, ID mahasiswa merupakan foreign key yang terhubung ke tabel 2, ID mahasiswa yang merupakan primary key. Slide 31, karena atribut nomor ruangan dan hari bisa sama pada setiap rekor atau barisnya, dan menurut saya jika hanya 2 atribut, hari dan ruang, itu masih kurang untuk dijadikan composite key.
butuh satu atribut lagi seperti mata kuliah ID, maka tidak akan ada yang sama di setiap barisnya. Lalu kapan bisa dipakai composite key? Paling utama adalah ketika terjadi relasi antara tabel yang bersifat many to many, membutuhkan tabel penghubung yang di dalamnya ada key dari dua atribut, misal atribut mobil ID dan pelanggan ID pada tabel pelanggan sewa dari tabel dan tabel pelanggan. Karena pelanggan bisa jadi merupakan sewa mobil yang sama lebih dari satu kali, sama seperti penjelasan pada slide 5. Selebihnya tergantung kebutuhan pengembangan database. Lanjut tugas 3. Buku diterbitkan penerbit one to one. Pengarang menulis buku one to many karena panahnya menunjukkan lebih dari satu. Anggota meminjam buku one to many. Mahasiswa daftar anggota one to one. Buku dipinjam anggota. Buku dipinjam anggota one to many. Penerbit menerbitkan buku one to many. Buku ditulis pengarang one to many. Atribut entitas dan relationship yang lain. Contoh atribut entitas guru memiliki atribut antara lain NIP, nama, alamat, nomor HP, bidang keahlian, pangkat, tanggal lahir, dan tempat lahir. Guru merupakan entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik yang terhubung menggunakan hubungan seperti berikut, yang terhubung ke atribut yang lebih detail seperti NIM, nama, alamat, nomor HP, bidang keahlian, tempat lahir, tanggal lahir, pangkat. Relationship, hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity. Contoh relationship seperti berikut. Relationship set, kumpulan relationship yang sejenis. Contohnya adalah seperti berikut, yang saling terhubung satu sama lain dan menggunakan relasi. Lanjut di tugas 4 adalah seperti berikut. Penulisannya melalui tangan dan dijabarkan melalui Microsoft Word agar lebih mudah. Ini adalah penyewa merupakan entitas yang dihubungkan dengan atribut-atributnya, dan entitas terhubung ke relasi yang merupakan sewa kembali dan dilanjutkan ke driver, mobil dilanjutkan ke detail fasilitas yang merupakan relasi yang dilanjutkan ke entitas kembali. Masing-masing dari entitas dan relasi terdapat atribut-atribut. Dan ini adalah contoh relationship-nya. Terdapat 8 tabel yang masing-masing ada entitasnya. Penyewa merupakan tabel yang berisikan ID penyewa, password, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, nama lengkap, provinsi atau kota. Primary key-nya adalah ID penyewa yang dilanjutkan ke tabel sewa yang berisi nomor nota, ID penyewa, tanggal sewa, jaminan. Nomor nota dilanjutkan ke nomor ini adalah detail transaksi yang berisi nomor nota, ID mobil, ID driver, tanggal kembali, pembayaran, dan denda. ID driver terhubung juga ke detail transaksi, ID mobil terhubung ke ID mobil transaksi, detail fasilitas berisi kode fasilitas, nomor mobil yang terhubung ke mobil. Mobil berisi ID mobil, nama mobil, status mobil, jenis mobil, harga sewa, kapasitas penumpang, tahun pembuatan.
Fasilitas terhubung ke detail fasilitas yang merupakan yang primary key-nya adalah kode fasilitas dan entitas adalah kode fasilitas dan nama fasilitas. Itu adalah keempat tugas yang bisa saya jelaskan, dan berikut adalah tugas Meet DB Access. Nah, ini adalah relasinya yang berisikan 6 tabel dari database sewa kaset yang saya buat sendiri. Berisikan login pegawai, data pegawai, transaksi, master penyewa, rental kaset, master kaset. Masing-masing terhubung ke dalam menjadi satu di transaksi. Login pegawai berisi entitas, ID pegawai, dan password yang merupakan primary key-nya adalah ID pegawai yang terhubung ke dalam data pegawai yang berisi ID pegawai, password, nama pegawai, tanggal lahir, tempat tinggal. Primary key-nya juga ID pegawai yang terhubung ke dalam transaksi yang berisi ID transaksi, ID penyewa, ID sewa, ID pegawai, lama sewa, total harga bayar. Master penyewa berisi entitas, ID penyewa, nama penyewa, pekerjaan, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, nomor telepon. ID penyewa di transaksi terhubung pada primary key di master penyewa. ID sewa terhubung ke rental kaset yang berisi ID sewa yang merupakan primary key, tanggal menyewa kaset, tanggal mengembalikan kaset, ID penyewa, ID kaset. Master kaset berisi ID kaset yang merupakan primary key, judul kaset, genre kaset, tanggal rilis, harga. ID kaset terhubung ke dalam entitas rental kaset, yaitu ID kaset juga. Di transaksi, total harga bayar terhubung ke harga pada master kaset. Itulah yang dapat saya jelaskan pada tugas dan Meet kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.